Pemirsa, kita akan bahas terkait dengan misteri di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu atau KCP Bank Muhammad Ilham Pradipta yang masih menimbulkan banyak teka-teki. Jadi pemirsa, pada kemarin Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyaf Indradi menyampaikan bahwa polisi kembali menangkap 7 orang pelaku. Penangkapan dilakukan oleh 2 tim berbeda dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ada sebanyak 9 orang yang dibekuk oleh Subdit Jatanras, sedangkan 6 lainnya ini diringkus oleh Subdit Resmob. Sehingga total saat ini sudah ada 15 orang tersangka yang ditangkap terkait dengan kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Namun pihak Polda Metro Jaya belum mengungkapkan identitas 7 tersangka baru yang ditangkap, begitu pula dengan peran-perannya. Jadi kita masih menunggu juga ya Marcel ya, seperti apa keterlibatan dan juga identitas latar belakang dari 7 tersangka baru ini ke depannya seperti apa ya. Iya, identitas dan juga perannya tadi. Nah, dari pihak kepolisian juga menegaskan bahwa polisi ini bergerak secara hati-hati dan juga proporsional dalam menyidik kasus tersebut. Dan sejauh ini Ade Ari hanya membenarkan kalau Dwi Hartono merupakan salah satu aktor intelektual dari penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham Pradipta. Dwi Hartono juga memiliki usaha bimbingan belajar atau bimbel online. Dan kita simak lagi pernyataan dari Kombes Ade Ari berikut ini. Tidaknya kami update ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Sementara itu, pemirsa, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengungkapkan bahwa peran dari 15 tersangka kasus penculikan dan juga pembunuhan Ilham Pradipta ini terbagi dalam 4 klaster. Pertama ada aktor intelektual, berarti salah satu ada Dwi Hartono ya di sini. Kemudian kedua adalah klaster yang membuntuti. Ketiga adalah klaster yang menculik. Dan keempat, klaster penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan juga membuang korban. Ada 15 tersangka ini yang masih diperiksa secara intensif untuk mendalami motif dari kasusnya. Dan hingga saat ini para pelaku yang telah diketahui identitasnya baru 8 tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Oke, nah kita tampilkan ya kepada pemirsa, ini merupakan 8 foto tersangka saat sudah diamankan. Dan pemirsa, kita juga akan mereview sedikit kembali sejauh ini ada siapa saja 8 tersangka yang sudah diketahui identitasnya. Jadi pemirsa, kelompok pertama yang diringkus pada tanggal 22 Agustus lalu yakni 4 orang berinisial AT, RS, RAH dan juga RW atau Erasmus Wawo. Mereka diduga memiliki peran sebagai eksekutor atau penculik. Nah, kemudian pemirsa ada 3 pelaku yang berinisial AT, RS dan juga RAH ditangkap di kawasan Jakarta Pusat. Sementara seorang pelaku lain yang diduga menjadi otak penculikan yaitu RW atau Erasmus Wawo ditangkap oleh tim gabungan Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Mabar saat pelaku tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku berusaha melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Memang penangkapan ini cukup dramatis ya Marcel, karena ada aksi kejar-kejaran meskipun ketika ditangkap tidak ada perlawanan dari para tersangka ini ya. Iya, betul sekali. Ini kami tampilkan kembali pemirsa visual ketika dilakukan upaya pengejaran sampai penangkapan dari para pelaku. Nah, kalau tadi itu adalah penangkapan yang kelompok pertama atau 4 tersangka pertama. Sementara untuk kelompok kedua yang diringkus pada 23 Agustus lalu ada tersangka DH atau Dwi Hartono, kemudian YJ, AA, dan C. Dwi Hartono ditangkap di Solo, Jawa Tengah bersama dengan YJ dan AA. Sementara untuk tersangka C ditangkap di kawasan PIK, Jakarta Utara. Mereka berempat ini diduga sebagai aktor intelektual dan otak pembunuhan Ilham Pradipta. Dan juga pemirsa, ini kita juga menerima informasi ya bahwa ada upaya dari kuasa hukum yang sebelumnya mengatakan bahwa para tersangka
penculikan ini meminta maaf ya, dan juga mengonfirmasi bahwa mereka tidak tahu bahwa setelah diculik ini akan ada pembunuhan. Nah, kita akan langsung konfirmasi ya Marcel serta pemirsa kepada kuasa hukum dari tersangka sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Pemirsa, ini kuasa hukum dari tersangka yang bernama Bapak Petrus Bala Pationa. Selamat sore Pak Petrus. Selamat sore Ibu. Iya Pak Petrus, kami konfirmasi kembali untuk saat ini Anda menangani berapa tersangka di kasus ini? Jadi saya bersama 26 rekan lagi yang tergabung dalam tim pengacara menangani, awalnya itu ada 4 tersangka yang tadi dinarasikan sebagai klaster pertama yang ditangkap, yaitu tersangka EW, tersangka RS, JHRS, dan tersangka AT. Awalnya kami bertemu dengan keempat tersangka, tidak termasuk tersangka yang ditangkap di Labuan Bajo. 4 tersangka itu kami saat pemeriksaan dan saat pertemuan, mereka menjelaskan kepada kami bahwa pada saat awal pekerjaan ini diajak oleh EW yang ditangkap di Labuan Bajo. Permintaan EW pada waktu itu bahwa keempat tersangka itu menyiapkan mobil untuk menjemput paksa seseorang. Itu pada tanggal 19. Lalu dalam pertemuan itu datang seseorang yang namanya F. Mereka bertemu di suatu restoran di Kramat Jati. Kemudian belum dijelaskan bahwa siapa yang akan dijemput paksa itu. Jadi awalnya EW mengajak 4 orang itu, yaitu JRS, EBW, EWB, dan AT. Pada pertemuan tanggal 19, mereka baru berbicara menyiapkan untuk menjemput seseorang. Lalu pada hari pelaksanaan besoknya tanggal 20, EW berkomunikasi dengan seseorang yang mengatakan bahwa orang yang akan dijemput itu berada di suatu tempat namanya Lotte Kramat Jati. Dan keempat orang itu bersama EW dalam satu mobil menunggu korban dan dijemput dari Kramat Jati dengan paksa dimasukkan dalam mobil. Tetapi pada saat penjemputan ada tim yang membuntuti mereka, kira-kira 2 atau 3 mobil, katanya 3 mobil. Selanjutnya 5 orang yaitu termasuk EW dan EV diarahkan untuk korban dibawa ke Kemayoran, bukan dibawa ke daerah Cawang seperti yang dinarasikan oleh pengacara EW. Dibawa ke Kemayoran, sampai malam di Kemayoran, di landasan Pacu Kemayoran, mobil yang membawa Ilham atau almarhum ini sampai di landasan Pacu Kemayoran. Di lokasi itu sudah ada 3 mobil yang menunggu di situ. Kemudian 5 orang yang melakukan penculikan ini menyerahkan korban di landasan Pacu Kemayoran kepada orang lain yang mereka juga tidak kenal. Setelah diserahkan, mereka membubarkan diri. Jadi EW atau EW yang bersama 4 tersangka lainnya membubarkan diri dan diarahkan oleh F untuk bertemu di lapangan RCC Rawasari atau Cempaka Putih itu. Sampai di sana, F memberikan mereka uang 40 juta untuk mereka berlima. Dari yang dijanjikan 60 juta. Setelah itu, keempat atau kelima tersangka itu termasuk EW, mereka setelah membubarkan diri, tidak tahu perkembangan lebih lanjut penyerahan
Ilham atau almarhum ini di landasan pacu Kemayoran. Dan mereka pulang ke rumah masing-masing, sehingga ada narasi yang menyatakan bahwa kelima tersangka itu besoknya menerima menerima Ilham dalam keadaan sudah meninggal. Itu tidak benar. Jadi peran mereka itu hanya menjemput dari Lotte Mart Keramat Jati, kemudian dibawa ke landasan pacu Kemayoran, diserahkan kepada orang yang kira-kira 3 mobil itu. Mereka membubarkan diri, pergi ke lapangan RCC, mereka dibagikan duit, dan selanjutnya tidak tahu perkembangan dan tidak tahu bahwa sampai Pak Ilham atau Kepala Cabang Bank BRI itu meninggal. Jadi ada narasi yang menyatakan bahwa mereka ikut membuang mayat, itu tidak ada. Karena klasternya boleh saya katakan, ya mungkin bukan hanya 4 tapi 5, karena informasi lagi, klaster yang membuang jenazah itu ada kelompok lain lagi, tapi itu bukan urusan 3 klien saya. Karena pada saat kami mendampingi, mereka sudah menjelaskan secara detail dan dituangkan dalam BAP. Jadi peran mereka itu hanya menjemput di Lotte Mart Keramat Jati, membawa Pak Ilhamnya ke landasan pacu Kemayoran. Ya, di landasan pacu itu Pak Ilham diturunkan dan diserahkan kepada tim lain yang katanya ada 3 mobil Fortuner. Ya, katanya begitu. Tetapi selanjutnya Pak Petrus, JRS, AT, dan EWB tidak Pak tahu Petrus, apa-apa. dari kronologi yang Anda sampaikan tadi, dan kemudian ada 3 klien Anda yang tugasnya Anda sebutkan hanya menjemput. Tapi apakah mereka atau klien Anda tahu tujuan dari penjemputan atau penculikan itu untuk apa, Pak? Mereka tidak dijelaskan tujuan atau target ini sebagai apa dan apa permasalahan, mereka tidak tahu. Jadi pertama, yang dijemput itu siapa tidak dijelaskan. Permasalahan orang yang menyuruh untuk menjemput si Pak Ilham ini juga tidak tahu sama sekali. Tapi sempat menanyakan tidak, sempat memperjelas tujuan dari tugas tersebut sampai dapat 40 juta itu sempat ditanyakan tidak oleh klien Anda? Tidak, karena ini kan mereka hanya diminta menjemput saja. Jadi pada saat mereka menjemput itu ada tim yang membuntuti apakah mereka berhasil melakukan aksi penjemputan. Karena ada yang memberi instruksi, memonitor, memberikan informasi bahwa titik atau posisi almarhum Pak Ilham ini di mana, mereka yang memberitahu. Jadi iya, Pak Petrus, Anda kan tadi juga katakan bahwa klien-klien Anda kan dikontak sama oknum bernama F. Nah, apakah klien Anda juga mengetahui F ini siapa, latar belakangnya apa, dan mau langsung percaya untuk diberikan tugas oleh F dan juga diberikan uang? Dari mana komunikasinya terjalin? Begini, kalau ada informasi bahwa F mengontak dengan klien kami, saya bantah bahwa F hanya berkomunikasi dengan EW yang ditangkap di Labuan Bajo. Dari EW lah mengajak 4 orang ini. Jadi 4 orang ini hanya berhubungan dengan EW. EW yang ditangkap di Labuan Bajo berhubungan dengan F. Jadi keempat penjemput ini tidak tahu F ini siapa, di atas F ini siapa. 4 orang ini hanya berhubungan dengan EW yang tanggal 21 atau 22-nya ditangkap di Labuan Bajo. Jadi memang mata rantainya putus di situ. Oke, nah kalau soal identitas siapa orang atau pelaku inisial F ini, klien Anda tahu tidak F ini adalah yang beredar kemudian sebagai oknum aparat atau tidak, itu diketahui tidak oleh klien Anda? Belakangan setelah mereka di BAP di Polda, baru mereka tahu bahwa beliau adalah dari angkatan. F ini adalah angkatan. Tetapi yang lebih banyak tahu adalah Petrus, satuan apa dan jabatannya sebagai apa? Hanya informasinya angkatan, pangkatnya apa, jabatan apa. Memang mereka tidak tahu persis. Yang tahu persis hanya EW.
Gitu. Oke. Nah, apakah klien Anda sebelumnya sudah mengetahui ini dari inisial EW ini ya, bahwa F ini memang sudah ada oknum dari aparat, dan bagaimana klien-klien Anda langsung bisa percaya dengan EW memberikan penugasan untuk menculik dan juga mendapatkan uangnya langsung ketika sudah selesai tugasnya? EW tidak pernah menjelaskan kepada adik-adik ini, yang 3 orang ini, bahwa yang dijemput ini siapa, permasalahannya apa. Mereka, EW hanya menyuruh mereka, tolong rental mobil 1 untuk mereka pakai pada hari tanggal 20 itu. Oke, berarti tapi klien Anda berarti sudah mendapatkan informasi ya terkait siapa yang akan diculik, karena kan ada muka, ada foto, dan juga tahu tempat kerja korban. Apakah ada proses ngikutin dulu untuk korbannya ketika sebelum diculik paksa ini? Jadi begini, kalau soal foto almarhum dikirim ke tim yang katakanlah penculik ini, hanya yang tahu adalah EW, karena di Polda itu kan EW diperiksa di Jatanras. Sementara kami tidak pernah berhubungan dengan EW karena dia punya pengacara sendiri, ya. Jadi adik-adik ini hanya diajak oleh EW, ya. Kenal Jadi, EW dari mana, Pak Petrus? Klien Anda kenal pelaku inisial EW dari mana? Karena mereka ada, jadi dari 4 orang, dari 4 orang, 5 termasuk EW. Kalau yang 3 orang itu dari Flores, yang 1 dari Maluku. Mereka sama-sama karena sama-sama orang Flores kan sudah saling kenal, gitu loh. Bahkan ada 1 orang yang perannya memang dari 5 orang itu, 1 kan hanya sopir saja. 1 orang hanya menyopiri. Kemudian 1 orang duduk di kursi yang ketiga, jok ketiga di belakang. Itu tidak buat apa-apa. Yang memasukkan Ilham ke mobil hanya 3 orang, gitu. Yaitu EW yang duduk di samping sopir dan 2 orang yang duduk di jok tengah. Itu saja perannya. Baik, Jadi setelah Petrus, Pak Ilham dimasukkan ke dalam mobil, mereka duduk mengapit Pak Ilham di tengah. Baik, nah ketika sudah memasukkan korban ke dalam mobil nih Pak Petrus, apakah ada komunikasi juga yang terjalin di dalam mobil sampai ke titik lokasi penurunan dari korban? Tidak ada pembicaraan, misalnya adik-adik itu menjelaskan mengapa dia harus dijemput, tidak ada penjelasan apa-apa. Baik dari EW maupun dari adik-adik yang lain. Karena yang lebih banyak tahu informasi mengapa Pak Ilham ini dijemput kan yang berkomunikasi kan Pak EW. Ya. Oke, tidak ada pembicaraan, tapi kalau kita lihat lagi ya Pak di CCTV dan juga keterangan awal bahwa ada upaya paksa, korban sampai minta tolong, teriak, melawan begitu dan juga akhirnya tidak berdaya. Ini apa yang dilakukan oleh klien Anda? Apakah memang melakukan upaya paksa itu, Pak? Jadi upaya paksa itu ya memang benar Pak Ilham itu dilakban, ya. Dilakban mulutnya dan dia meronta-ronta sepanjang jalan sampai di landasan Pacu Kemayoran. Jadi pada saat dia diturunkan di landasan Pacu Kemayoran untuk diserahkan kepada pihak yang lain itu, beliau memang artinya masih meronta-ronta gitu. Baik, Pak Petrus, apakah Anda juga sudah bisa berkomunikasi dengan kuasa hukum lainnya terkait dengan AF? Ini apakah sudah diketahui posisinya di mana dan apakah pihak kepolisian juga akan mengejar sosok F ini? Ya, kalau di atasnya EW maupun F itu kan mereka sendiri adik-adik ini kan tidak kenal juga, jadi kita juga tidak punya akses dan tidak tahu urusan misalnya mengapa Pak Ilham ini dijemput, permasalahannya seperti apa kan sampai sekarang juga masih gelap. Karena ini kan klaster yang memang tidak saling mengenal ya, gitu. Pak Petrus, kemarin kan sempat ada pernyataan dari Pak Ardianus juga ya, kuasa hukum, yang menyebutkan bahwa ia minta supaya ada perlindungan bagi para tersangka, bahkan perlindungannya ini dari
Kapolri dan juga Panglima TNI. Nah, apakah Anda sependapat dan untuk apa sebetulnya perlindungan itu? Kalau menurut kami tim yang 27 orang, kami tidak sependapat karena apa yang dilakukan oleh 3 tersangka klien kami itu, dan selama ini juga tidak pernah ada pengancaman dari siapapun. Jadi buat apa kami meminta perlindungan? Karena perbuatan ketiga tersangka itu kan kami jelaskan bahwa mereka harus kooperatif dan harus menjadi justice collaborator untuk membuat terang ini perkara. Jadi buat kami tidak pernah ada ancaman, tidak ada segala macam. Jadi tidak perlu kami meminta perlindungan. Dan ketiga tersangka yang kami temuin dan dampingi di Polda itu, mereka sudah menyadari, sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga Pak Ilham. Karena dia sebagai kepala keluarga dan mereka sendiri tidak tahu permasalahannya apa. Oke, jadi pernyataan yang kemarin diralat begitu ya oleh tim kuasa hukum yang sekarang ini. Nah, singkat saja Pak Petrus, Anda menduga ada apa sebetulnya di balik perkara ini, Pak? Saya tidak bisa menduga-duga karena ini kan mata rantai yang masih terputus kan, masih puzzle. Jadi saya perlu luruskan pernyataan pengacara Ardi yang menyatakan satu, bahwa setelah penjemputan di Kramat Jati, ya, korban atau almarhum dibawa ke Cawang. Itu tidak pernah ada. Kedua, pernyataan dia yang sangat tidak benar adalah bahwa setelah diserahkan tanggal 20, beberapa jam kemudian, orang yang menerima Pak Ilham di Kemayoran itu menelpon EW dan adik-adik itu untuk menjemput Pak Ilham yang sudah meninggal. Itu tidak benar sama sekali. Itu keterangan dia itu hoax. Dan kami tim pengacara yang tergabung dalam 27 anggota ini sangat berkeberatan dengan keterangan-keterangan dia yang sebenarnya menurut informasi dia belum pernah bertemu dengan EW kliennya dan dia tidak pernah mendampingi. Jadi keterangan dia itu banyak hoax ya. Ya. Baik, nah Pak Petrus, dengan ada keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan ini, apakah akan meneruskan laporan lagi ke pihak kepolisian, dan apakah untuk saat ini Pak Petrus ketiga klien Anda ini pernah mendapatkan intimidasi dari pihak lain? Tidak pernah, klien kami tidak pernah mendapat intimidasi, dan keterangan hoax ini memang kalau ada pihak yang merasa dirugikan, biar silakan mengajukan klaim atau tuntutan kepada pengacara Ardi ini, karena dia menyebarkan berita bohong. Gitu. Baik, kalau Anda sendiri akan menuntut nggak untuk hoax ini? Ya, kami akan rapatkan bersama tim untuk menentukan sikap. Minimal, tidak perlu tuntutan, tapi dia berbicara terbuka di media bahwa keterangan dia itu bohong. Bohong bahwa ketiga klien atau keempat klien kami itu menerima telepon dari orang yang menerima penyerahan Pak Ilham itu. Beberapa jam kemudian, beliau sudah meninggal dan mereka yang membuang mayatnya almarhum. Itu tidak benar sama sekali. Peran adik-adik yang menjemput itu sekali lagi hanya menjemput di Lotte Mart Kramat Jati, dibawa ke landasan Pacu Kemayoran. Gitu loh. Itu saja. Baik Pak Petrus, kami sudah dapatkan apa saja keterangan ya yang Anda berikan pada kami. Tentu kita harapkan ya ada yang lebih detail juga dari pihak penyidik sejauh ini setelah ada 15 tersangka yang ditangkap. Terima kasih Pak Petrus selaku pengacara dari 3 tersangka kasus ini sudah bergabung di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.